Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Faith is not positive thinking. Iman bukanlah positive thinking. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Firman-Mu yang adalah kekal adanya, membimbing hidup kami yang sementara ini. Terima kasih, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Faith is not positive thinking. Nah, kita lihat Markus 11 ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah, dalam bahasa aslinya adalah pistin, kepada Allah. Have faith in God. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman atau pistis adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah ayat tentang iman yang penting sekali. Ya. Kita perlu ingat bahwa hal-hal yang mirip-mirip lebih berbahaya daripada yang kontras karena sulit dibedakan. Sudah lihat gambar ini, warna putih, terus kuning muda sekali, kemudian kuning masih muda, kemudian lebih kuning lagi, lebih kuning lagi. Hal yang mirip memang lebih berbahaya daripada yang kontras karena sulit dibedakan. Kalau seorang mencari baju pada malam hari di bawah sinar TL, lampu TL, dan mungkin orang berkata, di antara kelompok baju yang gelap-gelap itu, ada putih ini. Nah, di bawah sinar lampu TL itu putih. Tapi besok pagi di bawah sinar matahari kita tahu, ternyata bukan putih. Ini kuning muda. Ya, memang kuning muda bisa orang pikir itu putih. Yang mirip lebih berbahaya daripada yang kontras karena sulit dibedakan. Iman atau percaya kepada Allah punya kemiripan dengan positive thinking. Perlu kita ingat, yang mirip berarti berbeda. Seperti kami itu mempunyai 2 anak. Anak pertama itu Melakai mirip papanya, mukanya ya. Yang kedua mirip mamanya. Jadi berarti anak pertama bukanlah Robi Setiawan. Dia hanya mirip. Mirip artinya berbeda. Iman itu sangat-sangat penting. Dikatakan, tetapi tanpa iman atau pisteos, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Iman itu berkaitan dengan mempercayai apa saja yang dikatakan dan diperintahkan oleh Allah. Lihat Kejadian 15 ayat 5-6. Ini pengalaman Abraham. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Ini iman. Apa yang difirmankan, diperintahkan, dan dijanjikan Tuhan, pastilah bersifat supra-rasional. Bandingkan nenek Sarah itu yang sudah nggak ada haid lagi, yang sudah mati haid. Kok bisa hamil dan melahirkan Ishak? Itu satu hal yang sungguh-sungguh supra-rasional. Melampaui hal-hal yang logika, yang melampaui hal-hal yang rasio. Dalam hidup ini, kita harus bedakan, ada hal-hal yang rasional, masuk akal. Ada yang nggak rasional, nggak masuk akal. Tapi jangan lupa yang ketiga, hal-hal yang supra-rasional. Apa yang dikehendaki dan diperintahkan Allah
pastilah tidak bertentangan dengan semua firman dan sifat-sifat Allah. Misalnya kekudusan Allah, kebenaran, hikmat, kebijaksanaan Allah, dan lain-lain. Semua firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang saya katakan itu. Firman Allah tidak bertentangan dengan kekudusannya, kebenarannya, hikmat, kebijaksanaan Allah, dan lain-lain. Nah ini saudara sekalian, ada pertanyaan. Can God makes a stone he cannot live? Bisakah Allah menciptakan satu batu yang begitu berat sehingga Allah tidak bisa mengangkatnya? Kalau saudara berkata Allah Maha Kuasa, bisakah Allah menciptakan satu batu yang begitu berat sehingga Allah tidak dapat mengangkatnya? Saya jawab, bisa saja. Tapi apa gunanya? Apa tujuannya Allah menciptakan batu yang begitu besar sehingga dia tidak bisa mengangkatnya? Nggak ada tujuannya. Dan Allah tidak mau melakukan karyanya tanpa tujuan. Yang Allah tidak mau melakukan karyanya yang aneh-aneh, yang nggak ada rencana. Itu ya. Allah kalau melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Pasti ada hal-hal yang indah pada akhirnya. Ya. Allah itu tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak ada fungsi dan tujuannya, Allah tidak akan melakukannya. Ya, ini penting sekali. Positive thinking atau pikiran positif adalah suatu kerangka berpikir yang fokus pada aspek-aspek baik dari suatu situasi dan mendekati tantangan-tantangan dengan pandangan yang optimis. Itulah positive thinking. Hal tersebut termasuk secara aktif mengusahakan mengusahakan sikap dan bicara terhadap diri sendiri yang positif. Ya, sikap dan berbicara pada diri sendiri. How do you speak to yourself? Itu diusahakan yang positif. Percaya pada kemampuan dan potensi seseorang untuk hasil yang positif. Nah, kita harus ingat positive thinking itu sifatnya antropomorfistik, sifatnya manusiawi aja. Ya. Bukan teosentris tapi antropomorfistik. Nah, ini ada contoh dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 6. Ya. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada para nabi itu, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramoth Gilead? Dan selanjutnya. Lalu semua nabi yang ditanya oleh Raja Israel itu berkata, mereka semua bersepakat, majulah Tuanku Raja. Tuhan akan serahkan ke dalam tangan Raja. Wah, ini namanya positive thinking. Ya. Pertanyaannya, apakah perkataan mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Nampaknya positif. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, dijawab selanjutnya. Namun, kata Nabi Mika, nabinya Tuhan ini. Saya potong sebagian ya. Sesungguhnya, kata Nabi Mika, Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi itu, nabi palsu jadinya. Ya. Sebab Tuhan telah tetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Wah, ini perkataan Nabi Mika ini luar biasa beraninya ya. Dia berani mengatakan kebenaran walaupun dia cuma minoritas, cuma satu orang. Melawan nabi-nabi yang berkata, maju. Tuhan akan serahkan musuh-musuhmu kepadamu. Tapi Nabi Mika hanya the only one yang mengatakan sesungguhnya Tuhan sudah menaruh roh dusta di dalam mulut mereka itu. Ingat, di dalam iman juga ada hal-hal positif. Sekali lagi, di dalam iman juga ada hal-hal positif dan memberi semangat untuk berjuang. Walaupun hal tersebut yang harus dilakukan itu melampaui akal manusia.
Tetapi hal tersebut dikehendaki Tuhan. Melampaui akal manusia, tapi hal itu dikehendaki Tuhan. Itu dalam iman ya. Misal bandingan Hakim-Hakim 7 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan serahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi Tuhan tuh memberi semangat kepada Gideon. Kamu nggak perlu nih ribuan orang nih. Suruh mereka pulang. Aku akan selamatkan bangsa Israel dengan 300 orang saja. Oh kan luar biasa tuh. Akan mengalahkan orang-orang Midian yang jumlahnya ratusan ribu orang itu. Ini iman. Ya. Kita bertanya, berapa jumlah tentara Midian yang dihadapi oleh Gideon waktu itu? Hakim-Hakim 8-10. Sementara itu Zeba dan Salmuna di Kankor bersama-sama dengan tentara mereka kira-kira 15.000 orang banyak ya. Ini semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas. Ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Yang tewas 120.000 orang. Berapa orang yang mengalahkan mereka? Cuma 300 orang tentaranya Gideon itu. 300 prajurit Israel mengalahkan lebih dari 120.000 tentara Midian. Pekerjaan iman bukanlah masuk atau melawan akal. Sekali lagi, pekerjaan iman bukanlah masuk akal atau melawan akal, tetapi melampaui akal. Ini penting sekali. Pekerjaan iman adalah hal-hal yang sifatnya melampaui akal. Sebab percaya kepada Allah yang menciptakan akal manusia. Ya, apa saja yang Allah kehendaki kita lakukan. Walaupun orang dunia berkata, itu tidak logis. Tapi kita taat saja pada kehendak Tuhan. Maka kalau kita melakukannya, akan ada hal-hal yang melampaui akal terjadi dalam hidup kita dan plan kita. Puji Tuhan. Nah, dalam iman, kita melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah. Penting ya. Dalam iman, kita melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah. Lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nggak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Nggak pernah kita dengar. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Angan-angan pun nggak pernah. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Jadi maksudnya ada banyak hal-hal yang surprising bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Jawabannya, ialah orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Itulah artinya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, inilah makna mengasihi Tuhan. Ya, dalam pekerjaan sehari kita perlu ingat satu ayat, 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Berguna enggak? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Membangun enggak? Ya, membangun iman, membangun moral. Jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Jadi jangan egois. Nah, saya ambil contoh. Kalau orang Kristen ditanya, boleh nggak merokok? Ya, jawabannya lihat saja nih. Dalam Alkitab nggak ada satu ayat yang berkata dilarang merokok. Nggak ada. Tapi kita lihat ini, the danger of poison, bahaya racun dalam satu batang rokok. Sudah lihat di situ. Waduh, ada racun apa saja? Ada aseton, ada naftalamin, ada metanol, ada naftalen, ada nikotin hanya salah satu.
ya. Ada kadmium, ada karbon monoksida, ada macam-macam. Amoniak juga ada di situ, ya. Arsenik juga ada, DDT juga ada. Jadi itu nikotin hanya salah satu racun yang terdapat dalam satu batang rokok. Jadi pertanyaannya, orang Kristen boleh nggak merokok? Silakan saudara jawab sendiri. Memang tidak ada ayat yang secara terlak dalam kitab suci, ya. Tapi terjawab dalam 1 Korintus 2:3-24 ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah setiap orang mencari keuntungan orang lain. Saya lihat orang yang menjadi perokok pasif menderita efek negatif yang double daripada perokok aktif. Kalau seorang merokok aktif, dia akan menghisap berbagai macam racun yang kita lihat itu. Tapi kalau dia merokok dan ada orang yang nggak merokok di dalam kantor itu, dan kantor itu ber-AC, maka orang yang nggak merokok menerima racun dari rokok itu, dan racun dari udara yang keluar dari asap yang keluar dari mulut orang yang merokok itu. Jadi double, ya, efek negatifnya. Maka dari situ didengar baju, dan di Indonesia juga ada banyak tempat berkata non-smoking area tempat tidak boleh merokok. Ya, itu benar, itu bagus itu. Ya, belajar untuk hidup hemat, rajin dan berbijak. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan kembalikan. Orang berkata, aku kan mau hemat, sampai miliknya Tuhan juga dipegang, nggak mau diberikan kepada Tuhan. Padahal itu keliru. Yang menjadi milik Tuhan kembalikan, tapi hiduplah berhemat juga. Hemat bukan berarti kikir, ya. Kalau orang berhemat, dia berani mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang penting. Tapi orang boros, untuk hal-hal yang kurang penting, dia begitu boros. Nah, bersyukur pada Tuhan. Ini adalah foto keluarga kami yang kami ambil beberapa bulan yang lalu, ya. Puji Tuhan. Kami merintis gereja GKI Rotido sejak tahun 2001. Akhirnya kami pensiun 2024. Ya, jadi sudah hampir 2 tahun yang lalu. Semenjak kami merintis GKI Rotido itu, selama 10 tahun lebih kami tidak mengambil honor, karena emang keuangannya kurang. Ada berkat, ya kami gunakan untuk mereka yang jadi asisten kami, ya. Nah, kami bagaimana kehidupan kami? Ya puji Tuhan, ada banyak pelayanan di luar, khotbah, ngajar, ya. Dan Ibu Diana bisa diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memberi les bahasa Inggris. Pernah dia banyak muridnya 60 orang selama 1 minggu. Mereka belajar di area tempat parkir kami, tempat garasi kami. Ya, setiap kelas 5 orang itu dari Senin sampai Sabtu. Ya. Puji Tuhan, lewat itu semua, dan juga Tuhan berkati memberikan kemampuan bagi saya untuk nulis belasan buku, dan buku-buku itu kami jual, dan keuntungannya kami gunakan untuk mendukung pelayanan kami. Puji Tuhan, selama 10 tahun lebih Tuhan tolong kami, ya. Bahkan kalau ada kebutuhan gereja kami dukung, ya. Barulah mulai belasan tahun kemudian kami bisa mendapatkan sedikit saja, nggak usah banyak, nggak banyak, ya, dari gereja. Mereka berikannya semampunya mereka sedikit. Ya puji Tuhan, kami gunakan, dan Tuhan memberkati. Sehingga 2 anak kami yang seperti saudara lihat itu bisa lulus kuliah, bisa berkeluarga mereka, bisa punya keturunan mereka. Anugerah Tuhan. Saya selalu ingat Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya, lakukan dulu kehendak Tuhan. Lakukan dulu perintah Tuhan.
maka yang lainnya akan diberikan Tuhan kepadamu. Kami sangat mengimani Matius 6 ayat 33 itu. Puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan. Ini puji Tuhan semuanya tuh bukan untuk menyombongkan diri. Dalam pelayanan kami selama beberapa puluh tahunnya, Tuhan pakai kami untuk membangun 3 gedung gereja. Ya, saudara lihat di sini, itu kami menggambarkan di kami Anugerah Jakarta. Puji Tuhan, pada waktu kami menggambarkan, mereka bisa membeli rumah kuno, rumah zaman Belanda di Taman Tanah Abang 3 nomor 2. Luasnya, puji Tuhan, itu cukup luas. Kita 1.000 lebih, ya. Puji Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dan waktu kami studi di Filipina, pelayanan dilanjutkan oleh orang lain dan mereka membangun gedung seperti ini, ya, seperti yang sudah lihat. Ya, mudah-mudahan Tuhan pernah pakai kami untuk membangun GKMI Semarang Jalan Pemuda. Puji Tuhan, Jalan Pemuda ya, di sebelah Bank Mandiri. Dulunya di Saidan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan satu toko pas di sebelahnya gereja. Kami membeli, kami bangun sehingga bisa menghadap Jalan Pemuda. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan memakai kami untuk membangun GKI Roti Hidup yang sekarang ada. Ya. Di depannya Rumah Duka Tionghoa Iwan, Semarang. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya. Nah, ingat janji Tuhan yang sangat penting. Mari kita baca sama-sama ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya lakukan dulu perintah Tuhan. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah, dalam terjemahan sehari dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ini penting sekali. Oke. Tapi juga jangan lupa peringatan Tuhan nih. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan yang setia dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini, kalau kita tidak taat ya, segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi kalau kita taat pada firman Tuhan, Tuhan berkati kita. Kalau kita tidak taat, ya Tuhan hukum, Tuhan disiplin kita. Ya. Ayat 15-18. Tetapi kalau kamu tidak mentaati Tuhan Allahmu, terkutuklah kota-kota dan ladangmu, terkutuklah panen gandummu, terkutuklah banyak saya kutuk-kutukan ya. Terkutuklah segala usahamu, ya akan berdatangkan bencana dan yang lain-lain. Ya. Oke. Contoh Yosua 7 ayat 2-5. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai ya untuk mengintai kota Ai. Sebelumnya mereka sudah Tuhan pakai untuk mengalahkan kota Yeriko yang dengan tembok yang besar itu. Lalu kemudian ini ada semacam sikap pada awalnya. Tak usah seluruh bangsa itu pergi. Ya. Jadi seperti ya sudah ini kota Yeriko, pasukan Yeriko lebih besar kok kita bisa kalahkan. Sekarang kota Ai kecil aja. Nggak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur kota Ai itu. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Dan mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai itu menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang Israel dikejar, dipukul kalah di lereng. Lalu tawar hati dan bangsa itu amat sangat. Ya, sudah lihat dalam gambar ini. Yeriko di situ, Ai di situ. Ya. Ya, ini ternyata orang ini yang bikin masalah. Ya. Ini ketidaktaatan daripada Ahan bin Zera. Jika Tuhan melarang, jangan kamu ambil barang-barang. Ternyata Ahan tuh mengambil. Karena ketidaktaatan satu orang ini, maka mereka kalah.
dari pasukan kota Ai itu. Ya. Tapi setelah Tuhan mau menyatakan keadilannya, sehingga bangsa Israel bertobat dan mereka bisa menang. Ya, ya. Positive thinking dan optimisme Israel dikalahkan oleh ketidaktaatan mereka sendiri. Umat Tuhan perlu taat mutlak pada firman Tuhan. Jadi kalau engkau positive thinking, ya oke lah. Optimis, baguslah. Tapi kalau engkau tidak taat pada firman Tuhan, ya kalah engkau. Ya, maksudnya demikian. Iman umat Tuhan bukanlah optimisme naif, tapi iman didasarkan pada ketaatan akan firman Tuhan. Ini penting sekali. Iman umat Tuhan bukanlah optimisme naif, tapi iman berdasarkan pada ketaatan akan firman Tuhan. Oke. Positive thinking dan iman ada kemiripan, tetapi berbeda. Nah, kita lihat secara singkat ya, 6 kemiripan, ya, tapi berbeda. Ya. Dalam positive thinking, dibatasi oleh kemampuan individu manusia. Itu positive thinking. Dibatasi oleh kemampuan individu orang itu. Tapi dalam faith, dalam iman, tidak terbatas pada kemampuan seseorang. Karena mereka orang yang beriman tuh mendasarkan pada Allah yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam positive thinking, mereka mencoba untuk menggunakan kemampuan pribadi dan keinginan ambisius untuk agenda pribadinya. Agenda pribadinya. Tapi dalam iman, bersandar pada kehendak dan kuasa Allah. Ini penting. Kehendak dan kuasa Allah. Yang ketiga, dalam positive thinking berkaitan dengan agenda pribadi seseorang dan ia berusaha untuk memanipulasi lingkungannya berdasarkan agenda pribadinya orang itu sih atau pemimpin itu sendiri, dan dia bisa memanipulir lingkungannya. Tapi dalam faith, dalam iman, berkaitan dengan agenda Allah dan mempersilahkan Allah menggenapi kehendak dan rencana Allah sendiri. 4. Dalam positive thinking berkaitan dengan rencana pribadi seseorang atau orang yang mimpin itu ya, dan apa yang dapat diperolehnya. Ya. Itu ya. Tapi dalam iman berkaitan dengan rencana Allah dan apa yang yaitu yang Allah ingin lakukan melalui hambanya itu. Itu dalam iman. Yang kelima, dalam positive thinking dipengaruhi oleh kesombongan pribadi dalam bidang rohani. Jadi orang yang positive thinking itu ya, hati-hati ya. Dia ada kecenderungan untuk sombong rohani. Tapi dalam iman dikuasai oleh kerendahan hati karena sadar semua kemampuannya dari Tuhan saja. Ya. Dalam positive thinking yang keenam berkaitan dengan pemuasan ambisi pribadi orang itu. Ambisi pribadi. Tapi dalam iman semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya. All the glory goes to God. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang iman dan positive thinking. Ada beda ya. Semoga itu jadi berkat. Kalau sudah belum jelas, saya akan ulang lagi khotbah ini. Ya. Saya ingat satu lagu yang sudah lama ya. Betapapun tinggi prestasi manusia. Betapapun tinggi prestasi manusia. Semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa. Jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini.
Biar Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh hikmat membimbing kami dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kami bisa jeli membedakan yang mana yang hanya mirip-mirip, mana yang sesungguhnya benar. Roh Kudus tolong kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.